Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla sabilillah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk pertemuan kedua di majelis taklim musalla sabilillah. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, sehat badannya, sehat pikirannya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu saya doakan semoga selalu sehat, selalu diberikan kenikmatan oleh Allah, kesehatan, kesejahteraan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya hari ini cuma menyampaikan kalau dalam jadwal itu ada wudunya ya. Saya belum menyampaikan itu karena bagi saya yang penting sekarang adalah sholatnya dulu lah. Karena sholat ini banyak versinya, versi 4 mazhab. Nah, saya coba kupas kalau cukup waktunya ini sampai kaget. Sholat kita versi 4 mazhab. Bapak-bapak, ibu-ibu di mana posisinya? Di mazhab siapa? Apakah Syafi'i, apakah Hambali, apakah Maliki, apakah Hanafi? Nah, kita di mana posisinya? Tapi sebelum itu saya sampaikan dulu tentang konsep sholat itu sebenarnya apa. Kalau dibaca dalam kerangka konsepnya, sholat itu adalah untuk berdoa. As-sholat ya doa. Sholat itu doa. Kalau Quran nyebut sholat itu lidzikri. Sholat itu untuk mengingatku. Sholat itu selain dia bermakna doa secara terminologi, ya doa, dia juga sholat itu bermakna sebagai pengingat atau untuk mengingat Tuhan Allah. Karena apa? Karena manusia ini diberi ingatan oleh Allah, dan ingatan itu seyogianya seharusnya dicantelkan, didekatkan dengan Allah. Sebab kita ini kalau tidak mengingat Allah, ingatnya yang lain-lain. Nah, supaya kita ini stabil, maka kita harus ingat dengan Allah. Jadi sholat ini sebenarnya adalah hubungan kita dengan Allah, hablum minallah itu. Nah, ketika hablum minallah itu kita stabil hablum minallahnya, maka nanti hablum minannasnya stabil juga. Jadi hablum minallah ini adalah energi yang kita dapatkan dari Allah, kita salurkan kepada manusia, nanti stabil. Karena orang yang tidak sholat, perhatikan, tidak stabil. Apanya tidak stabil? Jiwanya. Karena tembakan sholat ini ada pada jiwa. Jadi perbaikan hati, perbaikan jiwa. Makanya sholat itu disebut juga dengan hubungan manusia dengan Allah, atau bisa juga kita maknai sholat itu adalah kalau orang sufi bilang, orang ahli tasawuf bilang, sholat itu dalam rangka menyatukan antara manusia dengan Allah. Kita kalau sholat itu sedang menyatukan diri kita dengan Allah tadi. Cuman kita ini tidak sampai kepada al-hulul, penyatuan, kata Ibnu Arabi, kata al-halaj dalam ilmu tasawuf. Kalau al-halaj dalam ilmu tasawuf, manusia itu bisa menyatu seperti ini. Maka kata Syekh Siti Jenar dalam film Wali Songo itu, anal haq, aku Tuhan, sembah aku. Sudah menyatu dia. Nah, kalau kita ini tidak sampai ke situ, karena kita sampai ke ma'rifat, mengikuti pola Imam Ghazali. Ma'rifat itu artinya kita merasakan adanya Allah, kita hanya melihat saja, tidak menyatu. Sesungguhnya sholat itu adalah memberikan kesatuan kita, yang dalam bahasa Imam Ghazali adalah menyatukan cinta, menyatukan karsa, menyatukan kodrat kodrat kita, keinginan kita. Jadi apa yang diinginkan oleh Allah diinginkan oleh kita, apa yang diinginkan oleh Allah kita lakukan, apa yang dilarang oleh Allah kita tidak lakukan. Sampai ke situ persoalan sholat tadi. Maka yang dibutuhkan dalam sholat itu adalah cinta. Kalau orang sufi bilang at-tasawuf, dalam kitab hikam itu karena sholat itu yang dibutuhkan cinta, bukan kewajiban. Kalau sekedar kewajiban, selesai sholat selesai. Sholat maghrib, balik, selesai. Tapi tidak sampai situ sholat itu, nggak sampai situ. Sholat itu berkelanjutan. Maka dalam Al-Quran dalilnya itu aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in, katanya. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 145.
Aqimus shalah, tegakkan salat. Ya. Warka'u ma'araki, tegakkan salat, atau zakat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama-sama orang ruku. Dalilnya adalah aqimu, tegakkan. Dalam tafsir Qurtubi yang dikutip oleh Quraisyihah, bahwa aqimu itu asal kata dari ini, kalau ada papan bisa saya jelaskan itu kata-kata, tapi karena papan kita nerawang aja. Bapak Ibu coba terawangkan apa yang saya katakan. Aqimu itu asal kata dari qoma. Qoma itu artinya tegak, lurus, berdiri. Maka dalam bahasa Quraisyihah, aqimu itu bukan tegak saja, tapi berkelanjutan, terus menerus tanpa pernah berhenti. Maka orang sholat itu tidak akan pernah berhenti. Kapan itu? Sholat maghrib di sini, juga sholat maghrib di luar. Artinya sholat maghribnya dibawa keluar. Waktu kita kerja tetap sholat. Kenapa? Karena sholat itu didikri katanya. Sholat itu untuk memasukkan energi Allah, memasukkan Allah ke dalam hati kita. Allah masuk ke dalam hati, dan hati ini kita bawa ke dalam dunia kerja di dunia. Maka ketika kita mengambil ketika kita bekerja, di situ Allah bermain. Nah, makanya kita itu tidak bisa melakukan apa-apa itu. Jadi kita sholat. Ketika kita bekerja, ada duit orang di depan ini 100 juta atau 200 juta. Begitu kita tidak mau mengambil itu karena takut Allah ada dalam hati kita, takut Allah melihat itu tadi, maka itulah namanya sholat. Tapi kalau habis sholat maghrib ada duit 100 juta segepok di depan kita ambil itu, sholat tinggal sholat, tetapi tidak pernah diaplikasikan atau tidak pernah disolatkan lagi di luar itu. Nah, yang dimaksud oleh Allah aqimus sholat itu adalah tegakkan sholat itu secara konsisten, bawa sholat itu di mana kita berada. Itulah namanya orang sholat. Itu dalilnya bahwa sholat itu ditegakkan. Dan sholat itu kata Rasulullah adalah janji. Sholat itu isinya janji kita. Dan sholat itulah pembeda antara orang kafir, orang musyrik, ya. Perbedaannya itu bahwa orang kafir dengan orang muslim itu bedanya karena sholat. Kita ini muslim yang sholat, muslim saja itu berbeda orang yang sholat sama yang tidak sholat. Konsep dasarnya tadi bahwa kalau secara istilah sholat itu dibuka dengan wa muftatahatun bitakbir, dibukanya dengan takbir, wa muhtatamatun bisalam, ditutupnya pakai salam. Itu secara istilah, secara prakteknya. Nah, sekarang kita lihat lanjutnya. Setelah kita paham itu semua, ternyata Pak, dalam melaksanakan sholat itu versinya banyak yang macam-macam. Artinya itu berbeda-beda. Kenapa berbeda? Karena mazhab kita banyak yang berbeda. Mazhab kita yang terkenal ada 4. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i. Berbeda mazhab itu. Nah, kenapa mazhab itu berbeda dalam pandangan dia mengenai sholat ini? Perbedaan pandangan itu disebabkan oleh perbedaan dia dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis. Penyebab pemahaman yang bukan salah, perbedaan itu disebabkan oleh kultur budaya di mana dia hidup. Itu perbedaannya. Maka dalam mazhab-mazhab itu sangat berbeda dalam memahami mereka. Dan mazhab itu jumlahnya banyak, tidak sedikit, tidak sempat. Aslinya itu tidak 4, tapi banyak, ratusan bahkan. Tapi yang terkenal hanya 4. Kenapa bisa 4 yang terkenal? Ini tidak lain bukan campur tangan dari para murid, para pengikut. Karena dulu para pengikut Imam Malik. Para pengikut Imam Malik ini salah satunya misalnya jadi qadhi, jadi hakim. Begitu dia jadi hakim, dia wajibkan semua warga memakai filsafat atau mazhab Maliki. Sehingga seperti itu. Begitu ganti lagi qadhinya, ganti lagi Syafi'i, diwajibkan Syafi'i. Jadi terkenal. Nah, mazhab-mazhab yang lain itu hilang mati begitu saja karena muridnya tidak mau memamerkan atau memproklamirkan mazhab gurunya.
Kalau yang 4 ini muridnya militan semua. Jadi mereka memproklamirkan mazhab gurunya sehingga terkenallah sampai detik ini yang kita pakai dengan 4 mazhab tadi. Pola perbedaan mereka dalam memahami rukun sholat. Rukun sholat nanti bisa ditanyakan, Pak. Rukun sholat itu kalau menurut Imam Imam Hanafi ini lahir tahun 1976. Nah, menurut beliau ini sanadnya sampai kepada Nabi. Dia menentukan sholat itu, memberikan hukum tentang sholat itu, sanadnya adalah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Sholat itu disebut dengan rukun sholat itu. Pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kata beliau dengan kata-kata Allahu Akbar. Nggak boleh kata yang lain. Itu kata si Imam Hanafi. Pakai Allahu Akbar atau kata yang sejenis Allahul Ajal. Bukan ajal arti mati, Pak. Ajal itu artinya agung. Jadi Allah yang maha besar. Tidak ada apa atau kalau Hanafi malah boleh katanya, boleh dengan kata-kata yang lain yang semakna. Yang semakna boleh. Berarti boleh pakai bahasa Indonesia, Pak. Allah nan agung, Allah maha besar. Ini Hanafi nih, dan pernah terjadi di Jawa Timur. Orang terjemahkan itu Allah Akbar dengan Allah maha besar, Allah nan gadang, Allah gede banget, Allah besarnya. Boleh kata dia. Ya ini Imam Hanafi nih. Imam Hanafi membolehkan dengan takbiratul ihram dengan kata Allah Akbar atau yang sejenis. Kemudian kata beliau, membaca Al-Fatihah itu wajib di rukun. Rukun nih, takbir itu rukun, membaca Allah Akbar rukun, membaca Al-Fatihah itu juga wajib dan termasuk rukun. Cuma kata Imam Hanafi hanya 2 rakaat. Rakaat 1, rakaat 2. Rakaat 3, 4 nggak usah lagi pakai Al-Fatihah. Diam baik, baca subhanallah, pakai baca tasbih atau diam. Nggak usah pakai Al-Fatihah. Itu kata Hanafi. Ya, beda dengan kita. Jadi kata Imam Hanafi itu membaca Al-Fatihah itu hanya 2 kali saja, yaitu rakaat pertama dengan rakaat kedua. 3 dan 4 boleh diganti, boleh diam tidak baca. Kemudian tidak boleh baca basmalah, karena basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi langsung Al-Fatihah aja, nggak usah pakai basmalah. Itu kata Imam Hanafi. Rukunya mana? Rukunya sama dengan kita, yaitu membaca Subhana Rabbiyal Azim. Nah kalau sujud itu anggota yang wajib tersentuh adalah dahi, nih kening gitu. Telapak tangan, dengkul, jempol kaki itu sunnah, boleh nyentuh, boleh tidak. Ada tak orang sholat kaki mengangkat? Ada tak? Mungkin sakit tahap kurang kakinya angkat, jempolnya ada nancap ke tanah. Nah kalau Imam Hanafi tidak masalah itu, tidak masalah. Yang penting dahinya. Kalau dahi tangannya tuh, itu tidak sah itu, tidak masuk rukun. Ada orang sholat dahinya diangkat, mungkin takut dahinya itu mungkin ada tai apa atau kotor, takut kotor keningnya tidak sampai, itu tidak sah jadinya. Kenapa? Karena sholat sujud dengan dahi itu termasuk rukun, termasuk rukunnya. Kemudian apa lagi? Duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Bacaannya kalau Imam Hanafi dia agak beda dengan bacaan kita, Pak. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ selesai. Tahiyat akhirnya nggak masuk rukun, tapi boleh dilakukan, sunnah dilakukan. Tapi bacaannya hanya sampai situ, ya. Kemudian bagi mazhab yang lain di tahiyat akhirnya itu ditambah sholawat. Kalau si Hanafi tidak. Kemudian salam. Apa di salam bacanya? Assalamualaikum warahmatullah. Wajib
Yang pertama, yang kedua sunnah. Boleh yo, boleh tidak. Jadi kalau ada orang bilang ada orang salamnya cuma ke kanan pakai kiri tidak, berarti dia sudah pakai mazhab. Artinya semua mazhab mengatakan sunnah atau wajib masuk dalam rukun salam itu ke kanan, ke kiri tidak begitu. Nah, itu menurut Imam Hanafi. Sedekapnya bagaimana Pak? Sedekapnya itu adalah di bawah pusat. Ini pusat kita nih, di bawahnya itu. Tangannya seperti biasa, semua tangan. Tidak ada yang begini, tidak ada yang begini. Saya ini di sini. Jadi di bawah pusat itu sedekapnya pola Imam Hanafi. Kita lanjut lagi. Imam Malik ini sama, takbiratul ihram wajib dan bacaannya adalah Allahu Akbar, tak boleh kata yang lain. Kalau tadi Hanafi boleh tuh, lebih elastis dia, lebih mudah, boleh yang lain-lain. Kalau Imam Malik tak boleh. Kemudian Al-Fatihah wajib setiap rakaat. Kalau tadi cuma 2. Kalau Imam Malik wajib setiap rakaat. Dan basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Kalau Imam Malik lagi kunut ini hanya di sholat subuh. Kunut hanya di sholat subuh, tidak sholat yang lain. Ya, hanya di sholat subuh. Pertanyaannya, emang ada kunut di sholat? Ada. Kalau itu genting, perlu pendoa. Ada musibah yang besar, misalnya COVID, perlu kita kunut kan di setiap bayar. Nabi itu pernah kunut di setiap sholat. Kenapa? Genting persoalan, banyak musibah. Kenapa? Kunut itu doa tolak bala. Itu dilakukan. Kalau Imam Maliki hanya di sholat subuh. Kemudian sedekahnya Pak Irsal, dia tidak sedekah, tangan menjuntai. Ini Maliki. Jadi kalau ada kita yang menjuntai, jangan bapak marahin Pak. Dia pakai mazhab Maliki. Bapak udah sah sembahyang itu, balik. Tidak bisa Pak. Dia mazhabnya Maliki. Jangan kita protes. Jadi kita ini belajar 4 mazhab ini, jangan sampai kita menjadi otoriter atau menjadi diktator atau menjadi orang yang arogan, menyalahkan orang lain. Semuanya benar, masih koridor dalam agama, masih koridor Quran, masih hadis, masih menggunakan. Tapi ada yang berbeda. Itu tidak masalah. Jangan kata yang tidak pakai sedekah tidak sah sembahyangnya. Nah itu kita belajar, makanya perlu belajar 4 mazhab itu supaya kita tahu perbedaan kita dalam ketika kita sholat. Misalnya sholat di Mekah ya Pak, tengoklah orang di Mekah macam-macam sembahyang itu. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di bawah, ada yang biasa, tidak masalah. Itu mereka punya mazhab sendiri, kita punya mazhab lain lagi. Nah, itu. Kemudian rukunya sama, bacaannya subhanallahil azimi. Sujudnya wajib nempel dahi, telapak tangan, lutut, jempol kaki, semuanya sunnah. Kemudian tahiyat awal dan tahiyat akhir bacaannya sama. Apa itu bacaannya Pak? Ini bedanya bacaan dengan Imam Syafi'i. Ini bacaannya si Imam Maliki dengan Hanafi berbeda. Saya bacakan. At-tahiyyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu lillahi, as-salawatu lillahi. Pakai lillah semua. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya sampai sini. Selesai dia bacaan. Salamnya sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Imam Malik. Syafi'i sekarang. Kita kebanyakan Syafi'i. Syafi'i ini takbiratul ihram wajib dan boleh menggunakan Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Pula bedanya. Allah ini kalau bapak benar Allahu Akbar dengan Allahul pakai alif lam Al-Akbar. Ini bedanya Pak. Ini sebenarnya bedanya kata sama, tapi pola kalimat berbeda. Kalau Allahu Akbar kalimat sempurna. Allah itu subjek, Akbar itu predikat. Dia kalimat sempurna. Artinya apa? Allah, ya Allah itu besar.
kalau Allahul Akbar itu kata sifat. Dia bukan kalimat tapi kata. Tapi kalau Allahu Akbar itu kalimat sempurna. Tapi kalau Allahul Akbar kata. Walaupun dia dua kata, tapi itu disebut dengan kata. Kata apa namanya? Kata sifat. Dalam bahasa Arab disebut dengan na'at man'u. Allahu Akbar artinya Allah yang besar. Hanya itu artinya. Allah yang besar. Kalau tadi Allah itu besar, kan sudah sempurna dia. Karena itunya mesti predikat. Allah itu besar. Kalau tidak, Allah besar. Ya, Allah yang besar, Allah yang maha besar. Ya, itu kira-kira Pak. Jadi itu Imam Syafi'i boleh. Tapi kata Imam Syafi'i tidak boleh kata yang lain, hanya dua yang kita boleh. Allahu Akbar, Allahul Akbar. Nggak boleh yang lain. Allah maha besar, Allah yang gadang, Allah kebesarnya, tidak boleh itu. Kecuali Hanafi. Ya. Nah itu kemudian Al-Fatihah wajib setiap rakaat dan basmalah masuk bagian daripada Al-Fatihah. Makanya kalau Imam Syafi'i, kalau pengikut Imam Syafi'i jadi imam, basmalahnya oke, menjerit. Suaranya keras. Tapi kalau mazhab yang lain, basmalahnya kecil, bahkan tak terbaca. Ada yang tidak dibaca. Ada yang dibaca tapi kecil. Suaranya dikecilkan. Alhamdulillah besar. Tapi kalau Syafi'i, bismillahnya besar, jahar, sampai Al-Fatihahnya juga jahar. Karena kata-kata Imam Syafi'i, bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah, nggak boleh dihilangkan. Dan itu wajib setiap rakaat. Wajib setiap rakaat, nggak boleh dua baik. Kalau Imam Hanafi tadi dua. Kemudian kunut itu hanya di sholat subuh. Ya, sholat subuh. Sedekatnya Imam Syafi'i adalah di bawah dada, di atas pusat. Di bawah dada, di sini, di atas pusat. Kalau tadi Hanafi di bawah pusat. Ini di atas pusat, di bawah dada. Itu Imam Syafi'i. Yang kita semua melakukan itu. Ya. Nah, kemudian nanti kita bahas untuk ini ya takbirnya. Kemudian tahiyat awalnya sama yang kita baca Pak. Saya coba ingatkan bacaan kita, betul enggak? Ini bacaan Syafi'i. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Syafi'i menambahkan di tahiyat akhir ditambahkan Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau tahiyat awal semua mazhab begitu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terus tegak. Tidak usah selesai. Anda tidak yang baca sampai selesai Pak. Pakai sholawat lagi. Tidak. Disunnahkan semuanya hanya sampai asyhadu an la. Habis itu berhenti dan tegak. Nanti di rakaat yang terakhir bacaan tahiyat akhir barulah berhentinya setelah sholawat. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad tadi, kemudian wa barik kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta seterusnya. Itu baru assalamualaikum. Nah, kalau yang tahiyat awal sampai syahadat saja. Begitu kita asyhadu an la tadi tegak sampai asyhadu an la ilaha illallah, satu kata yang kita sebutkan tadi, kemudian baru kita berdiri lagi. Itu kira-kira pemahaman dan semuanya mazhab ini hanya satu saja yang tidak membolehkan menambahkan sholawat di tahiyat akhirnya. Itu ditambahkan seperti itu. Jadi rata-rata mereka ini hampir sama dalam pemahamannya. Yang membuat mereka berbeda ini adalah niat Pak. Niat. Kalau kita niatnya pakai apa? Melafazkan niat. Ini kalau menurut para imam kita, melafazkan niat menurut Imam Syafi'i dan pengikut Hambali itu sunnah. Apa lafaznya itu? Saya kalau maghrib, usolli fardhu maghrib itu niatnya seperti itu. Salat rakaatin itu adalah sunnah. Kalau yang lain enggak.
Itu niatnya berbeda mereka. Sunnah. Kenapa Imam Syafi'i dan Hambali membolehkan itu? Karena niat itu, niat lafaz niat itu mengingatkan kita kepada pekerjaan, supaya pekerjaan sholat kita lebih khusyuk. Nah pertanyaannya sekarang, ngomong ini usolli fardhu zuhri arba'ah raka'atin, tapi kita melakukan sholat asar, mulutnya ngomong zuhur, yang dilakukan sholat asar. Sahkah sholat itu? Kalau Imam Syafi'i bilang sholatnya sah, yang diambil niatnya adalah di hati. Jadi bapak-bapak kalau ngambil wudhu tadi pengennya sholat asar atau zuhur? Asar kan? Tapi mulut ini kadang-kadang nggak ngerti bedanya. Kadang-kadang kita udah hafal niatnya, baca lafaz Arabnya udah paham. Jadi asar mucapek nggak ngerti itu ternyata zuhur yang kita sebut, padahal kita maksud asar. Karena kita nggak paham. Itu tidak ada masalah bagi Imam Syafi'i. Yang penting niat di hatinya tadi itu adalah sholat asar, sah sholatnya. Tapi di hatinya sholat asar, ternyata dia melakukan sholat zuhur, wajib ulang. Tapi kalau lafaznya salah, nggak masalah. Kalau lafaznya salah, tidak ada masalah. Itu kata Imam Syafi'i. Nah, yang lain-lain itu menurut Imam Malik dan para pengikut Abu Hanifah, lafal niat itu tidak disyariatkan alias bid'ah. Nah, ada orang bid'ah kan usul itu. Ini siapa ini? Kelompoknya dari mazhab Imam Malik dan Hanafi mengatakan bahwa niat itu tidak disyariatkan bid'ah, kecuali katanya bagi orang-orang yang was-was. Was-was itu artinya gimana ya Pak ya? Orang yang ragu-ragu ini sholat apa kira-kira begitu. Nah, itu boleh diucapkan. Tapi kalau kita tidak was-was, tidak ada waham di situ, lakukan aja. Kata Imam Maliki tidak boleh itu, tidak boleh pakai lafaz. Tapi kalau Syafi'i, kita Syafi'i Pak, maka kita gunakan hal itu. Nah, kenapa itu? Dasar hukumnya apa mereka mengatakan itu? Dasar hukumnya boleh melafalkan niat itu ketika Nabi melakukan haji di Mekah. Ketika itu Nabi mengucapkan labbaika umrata wa hajj. Labbaik, aku berniat melakukan haji dan umrah. Nabi ngomong begitu, lafazkan. Kenapa? Dia ingin menyadarkan hatinya bahwa saya sedang umrah dan haji. Dasar hadis ini dikiaskan oleh imam yang dua tadi, menyatakan bahwa lafaz ini sunnah Rasul. Padahal di haji bukan sholat, tetapi ini dikiaskan. Nah, sementara imam yang lain mengatakan nggak boleh, nggak pernah Nabi. Tetapi semua itu betul. Nabi bisa saja melakukan itu. Artinya Nabi pernah melakukan itu juga, dikiaskan seperti itu. Nah itu kemudian takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram, takbir itu ucapan takbir, ihram itu artinya haram. Jadi kata hadis itu, kunci sholat itu adalah wudhu. Kuncinya wudhu. Ingat, kuncinya wudhu. Kalau wudhunya tidak beres, dianggap kita tidak bisa buka sholat. Kuncinya wudhu. Yang mengharamkannya adalah takbir, yang menghalalkan adalah salam. Maksudnya, begitu kita ingin sholat, bukalah dengan wudhu. Setelah itu, setelah kita takbir, itu diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan. Contohnya, lagi sholat makan, atau nyelip daging tadi kan, daging kambing atau daging sapi ini keluarin punya-punya. Itu apa namanya? Batal. Atau bergerak 3 kali, atau ya macam mana lah, bergerak 3 kali, itu menjadi batal. Diharamkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang membuat batal sholat. Salah satunya adalah makan, atau ketawa, atau ngobrol. Lagi sholat mau tawa, Allahu Akbar, nah itu salah, batal. Karena haram. Kalau sudah Allahu Akbar, itu kita diharamkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Halal dia kalau sudah Assalamualaikum,
Assalamualaikum. Nah, itu jadi halal semua tadi. Goyang-goyang boleh, mau joget boleh, mau makan boleh. Tapi saat sholat itu kita diharamkan untuk melakukan hal itu. Namanya adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini ya macam-macam sebutannya. Ada yang kalau tadi saya katakan Maliki dan Hambali Allahu Akbar, Syafi'i Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Hanafi Allahul Azim, Allahu Akbar, Allahul Ajal. Banyak sebutan dia kalau Imam Hanafi. Nah, cara mereka bertakbir itu ada dua versi menurut Rasulullah, dan mereka itu menggunakan semua. Ada yang memversikan takbir itu adalah satu pundaknya sama, jadi tidak boleh mekar. Kata Rasulullah itu kalau takbiratul ihram itu ketika dia takbir, kemudian ketika mau rukuk, ketika mau bangkit dari rukuk itu takbir semua. Kita biasanya kalau mau rukuk kadang-kadang tidak pakai takbir, tapi kalau Nabi dia pertama rukuk, mau ketika takbir pertama, kemudian mau rukuk dia takbir lagi, bangkit dari rukuk takbir lagi. Nah, takbirnya ala Rasul itu dua macam, dua versi yang dipakai oleh Imam Mazhabi tadi. Nah, kalau ada yang mengatakan Rasulullah itu takbir itu tangan jarinya tidak boleh mekar begini, tidak boleh pula nutup begini. Artinya itu biasa baik, yang rileks, yang sedang, nggak boleh paksa kencang begitu sampai jedang kaku. Nah, tidak boleh, biasa baik. Dan ini jangan tutup mekar. Nah, ada yang mengatakan Rasulullah itu takbirnya ada satu dengan pundaknya rata. Ini dibuka, jangan begini takbir, tidak sehat. Atau Allah, nah ini salah lagi nih, nggak ada hadis ini. Yang benar dibuka, dada dibuka, dibentangkan, paru-paru biar lembab, paru-paru lembab. Allahu Akbar. Ini ada begini. Kalau bapak tak sanggup, naikkan aja sampai ke telinga, serata dengan telinga. Ini dekat telinga, jempol ini dekat telinga. Jadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Kan ada yang sholat begini, ada yang begini. Yang tidak boleh adalah Allah atau Allah, itu salah. Yang benar adalah seperti ini atau seperti ini. Itu dua, hanya Nabi menggunakan dua pola saja. Sebatas dengan mankibaini katanya, setara dengan mankibainya atau satu telinganya. Nah, kita pilih yang mana? Mana nyamannya Bapak Ibu? Mana nyamannya? Kalau nyaman begini, agak paru-paru akan mengembang. Allahu Akbar, paru-paru kita akan membesar, pakai ini. Kalau kita tidak nyaman, sakit rasanya dagu kita, naikkan dikit. Allah, itu takbiratul ihram kita. Nah, pilih yang mana, kita terserah kita dalam hal untuk sholat ini. Itu kira-kira imam mazhab semuanya menggunakan pola-pola seperti itu. Apakah Syafi'i, apakah Hambali? Kalau Syafi'i dia lebih banyak ke sini. Syafi'i. Hambali, Maliki ada sampai sini. Nah, kita mau terserah. Semuanya dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah. Ya, yang dilakukan oleh Rasulullah itu dua-duanya pola-pola seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira itu. Kemudian apa lanjutnya itu adalah kalau niat tadi sudah, jadi niat itu boleh dilafalkan, boleh tidak. Takbiratul ihram tadi dengan pola seperti itu. Nah, kemudian sholat itu dilaksanakan dalam keadaan berdiri tegak. Tegak harus berubah. Jadi kalau ada orang sholat kakinya cemli, nah itu tidak sehat sholat. Kakinya begini, ya. Dan kakinya itu ke depan, macam orang kaki sebelah yang menggantung, yang ini, yang pakai yang sebelah, yang ini tidak dipakai, nyantai. Yang benar itu adalah umumnya tegak lurus begitu. Jadi kaki ini rendahnya 20 cuma Pak, 20 cm ya. Jadi tidak boleh 80. Ya sekilas gila, tidak boleh 80. Kalau tidak tuh
senggol kawan langsung ambruk. Nah kan itu tidak boleh. Jadi tidak boleh pula terlalu lebar. Aduh, kawan kita kan ngejar-ngejar kaki. Sebenarnya dia bukan ngejar kaki, dia ingin nyatukan jempol kelingking kita dengan kita punya kaki. Kita takut, ini minggir. Dia lebar, kita kecil. Kita tidak tahu maksud dia. Kalau begitu kakek, kalau ketemu dengan orang sholat begitu, tahan aja Pak. Bapak posisinya adalah di sekilan ini. Posisi yang paling nyaman kata Syafi'i di sini sudah tahan. Begitu ada kawan kita pepet kayak gini, diamkan. Ikut, ditahan aja. Jangan ikutin. Kita kalah. Kita kasihan. Itu kenapa tidak boleh ada renggang di sini. Kenapa setan masuk di situ? Renggang tidak boleh. Kaki ditemukan. Itu ada yang begitu. Tidak apa-apa, itu bagus. Kenapa? Dia menjaga kualitas sopnya, kualitas sembahyangnya dijaga dengan kaki ditemukan. Kita kadang-kadang tidak ada paham, sehingga kita kata, aduh, semua nyepak-nyepak gitu kan. Dia bukan nyepak-nyepak, dia sedang menemukan kaki kita dengan kakinya, supaya setan tidak campur dalam hal sholat kita kan. Nah itu kira-kira. Jadi lebarnya jangan terlalu lebar, kira-kira 20 cm itu lebarnya. Jangan terlalu lebar pula begini. Nah, itu tidak enak sembahyangnya. Yang nyaman saja, yang nyaman sembahyang. Kenapa? Sholat itu relax, santai. Dan tak apa namanya, ini tadi boleh begini. Ya, yang tidak boleh begini. Ada yang begini Pak, ada yang selalu begini. Allahu Akbar. Mazhab 4 itu tidak pakai. Mazhab 4 itu hanya di bawah pusat, di atas pusat, di bawah dada, dan irsal. Gak ada yang begini. Ini ada yang mana nih? Di luar 4 mazhab. Kan mazhab itu banyak saya bilang tadi. Mazhab. Nah ini di luar 4 mazhab ini dia pakai. Apakah itu salah? Wallahu a'lam. Tapi kalau Syekhul ada orang bilang itu tidak apa-apa. Ya, kenapa? Itu dia pakai mazhab yang lain. Kita tidak bisa mengatakan kita benar kan? 4 mazhab Imam Hanafi yang kita sebutkan tadi tidak pakai yang seperti ini. Dia pakai yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jangan kita pula nyalakan. Ada yang begini untuk kafe, benar benar supaya. Nah, tapi tidak apa-apa. Ya, kita tidak usah kalau soal sholat nih Pak, jangan ngerecohi orang. Kita uruskan diri kita sendiri, sholat kita benarkanlah hukum kita sesuai dengan hukum dan syaratnya. Tapi kita tidak usah ngerecohi orang. Sholat kita beres kalau tidak sah, supaya mengklaim orang mengatakan orang tidak sholat tidak sah itu merupakan satu kesalahan dan Allah tidak suka hal seperti itu. Kenapa? Kita ngaruh diri kita paling suci, paling hebat, paling benar. Padahal belum tentu kita suci. Mana tahu dia lebih suci dari kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kau ahli neraka, aku ahli surga. Maka ada ulama kita membeda-bedakan kita yang kunut tadi itu. Tidak bisa dia mengatakan begitu. Belum tentu dia masuk surga dan belum tentu juga kita masuk neraka. Jadi tidak bisa kita masalah sholat. Ini masalah khilafiyah. Khilafiyah ini kita hadapi dengan apa yang menjadi pedoman Bapak. Kalau Bapak Syafi'i lah pakai. Jangan sesekali pakai Hambali, sesekali pakai Hanafi, yang mana enak. Ada kawan gitu Pak. Dia mengikuti aliran Syiah. Syiah kan sebaiknya cuma 3 kali. Di sini. Bermasa. Satu. Pakai market lagi. Dia sholatnya cuma 3 kali. Karena perintah Quran cuma 3. Tapi petunjuk Rasul 5. Sholatnya 3 kali. Kenapa dia melakukan mengikut aliran ini? Karena dia malas sembahyang. Enak 3 kali ringkas. Suruh masa digabungkan. Ini kita tidak boleh begitu. Kita ikut siapa? Ikut Rasul. Mazhab kita siapa? Syafi'i. Gunakanlah mazhab Syafi'i itu sampai kapanpun itu. Perkara di Mekah. Nilai lagi. Tuan kan Imam Syafi'i kan laki perempuan kan batal tuh. Nah kalau kita pakai Imam Syafi'i, rekor puluh itu pakailah imam mazhab lain-lain dalam rangka untuk kemaslahatan. Supaya kita tidak ambil wudhu terus. Kenapa? Lagi tahu memang wudhu kan rekor. Oleh karena itu kita gunakan lampu ribu kita tadi itu dengan pola bahwa tidak batal dalam bersentuhan. Itu saja yang kita pakai. Kalau Syafi'i katakan bersentuhan kita dengan istri itu batal. Tapi kalau imam lain nggak batal. Nah, kapan kita pakai? Saat darurat. Saat darurat kalau kita pakai Imam Syafi'i. Nah itu kira-kira Pak. Jadi sholat itu harus dibenarkan rukunnya. Maka kalau kita baca secara sekilas saja bahwa rukun sholat itu ada 13.
Apa itu? Niat, takbiratul ihram, berdiri, al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat, salam. Itu rukunnya. Kalau seandainya, kalau Syafi'i malah tambah lagi, tertib. Syafi'i ini orang yang modern, rasional begitu. Enak bahasa. Apa katanya? Tertib. Percuma lah diurut-urut tapi tidak tertib. Katanya apa? Ruku duluan atau sujud duluan baru ruku. Akan tidak tertib tuh. Kata Imam Syafi'i batal. Dia harus tertib. Tertib satu persatu sampailah salam. Kalau tidak tertib itu tidak bisa. Maka Syafi'i meletakkan di ujungnya yang ke-13 adalah tertib. Urut-urutannya jelas. Itulah rukun sholat kita yang berbeda setiap kali imam kita mengatakan. Oke Pak, ini sudah jam 7 lebih 15 menit. Kita sudah masuk Isya. Ya, boleh nanya satu dua orang boleh Pak? Oke, saya nanya. Ayo, Bang Muslim dulu. Tadi dikatakan bahwa semua imam itu benar, mazhab itu benar. Berarti kita boleh dalam satu rangkaian sholat itu mengambil dari berbagai imam. Nah semuanya benar, boleh? Ya, jawab. Semua mereka itu benar dalam versi ilmuwan masing-masing. Tetapi kita dalam fatwa para ulama tidak boleh mencampur adukkan antara mazhab satu dan kedua. Kenapa? Menjadi perbedaan. Itu tidak boleh. Menjadi hilang ciri khas Syafi'inya, menjadi hilang ciri khas Hanafinya. Muncullah mazhab kelimu. Campur aduk. Soalnya di situ Pak. Jadi para ulama mengatakan tidak dibenarkan kita mencampur adukkan, mencari yang mudah di setiap mazhab tadi. Kenapa? Itu membingungkan dalam menjadi pengikutnya atau kita bukan pengikutnya. Karena kata Allah kita besok dipanggil berdasarkan imamnya. Besok kita dipanggil di akhirat besok dipanggil berdasarkan imam kita. Kalau kita Imam Syafi'i, ikutlah kita di belakang Imam Syafi'i. Nah kalau orang ngambil imamnya macam-macam, bingung yang manggil. Besok Maliki, akan bingung. Quran akan mengatakan, saya lupa ya, tetapi pernah saya baca, Allah akan memanggil berdasarkan imam kita. Imam kita di rumah siapa? Suami Bu. Suami. Ini dipanggil nanti. Berdasarkan di belakang suami kita nanti tuh, ibu-ibu di belakang suami. Carilah imam yang benar. Kan gitu. Jadi dipanggil berdasarkan imamnya. Imam besar kita siapa? Nabi Muhammad. Itu. Imam Syafi'i ini imam kita juga. Itu imam. Kita biasa dipanggil berdasarkan imam kita masing-masing. Maka konsistensi itu yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad atau oleh para ulama kita untuk memegang satu aliran saja atau satu mazhab supaya menjadi ciri khas kita pengikut Syafi'i, pengikut Maliki, pengikut Hanafi. Terus kemudian saya katakan benar punya apa? Kenapa saya katakan benar? Ibarat kata semacam seekor unta gajah. Ini kata Rumi. Jalurumi mengatakan ini kajian sufi. Orang berbeda mazhab itu seperti ini ibaratnya. Ada seekor gajah. Ada 4 orang menilai apa itu gajah. Gajah ini ditaruh di dalam tempat yang gelap gulita, tak bisa dilihat. Duduklah 4 orang tadi, yang di belakang satu, depan satu, samping sana, samping sini. Coba kalian cari apa itu gajah. Yang belakang maju, saya nyari. Saya ingin memahami apa itu gajah. Karena gelap, terpegang buntutnya. Oh, gajah itu macam pecul, ada bulu-bulu. Oh, nah laporan dia. Gajah itu seperti pengecut, panjang, ada bulu-bulu. Coba kamu yang di samping sana, terpeganglah dia ke kuping gajah. Oh, gajah itu lebar, tipis, bisa untuk kipas-kipas. Nah, yang sebelah sini ambil lagi, terpeganglah ke kaki belakang. Gajah macam pemulap. Oh, salah kamu tuh. Kau salah. Yang benar aku nih. Gajahnya aku deh nih, yang terbaru. Gajah adalah seperti pohon kelapa. Yang di depan protes lagi. Ah, masa itu? Coba aku cari gajah.
Di penelitian lagi masuk lagi ketemu lah dia gajah. Kau pegang ke belalai. Apa kata? Salah kalau kamu begitu tuh. Yang benar adalah gajah macam belalai. Datang jalur dulu nih, ambil korek api, cereng, nyaru semua. Lihatlah gajah. Oh, ternyata gajah itu adalah bagian penemuan kita semua digabungkan menjadi satu, namanya gajah. Itulah namanya Islam. Kita tidak bisa mengambil secara utuh itu, tetapi kita bisa memahaminya dari satu persatu. Sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan metodologi yang kita punya. Itulah namanya. Paham Pak? Kayak gitu ya Pak ya? Ya. Saya ingin mendalami pertanyaan Pak ini ya, yang berhubungan dengan penggabungan itu. Jadi kadang-kadang kita terpaksa. Contoh, menurut mazhab Syafi'i kan kita pada saat sholat bersenggolan dengan apa ya? Tapi pada saat kita naik haji kita tidak bisa hindari. Itu barangkali akan timbul yang sejenis gitu. Barangkali ada apa namanya yang barangkali bertentangan. Itu satu. Jadi mendalami yang tadi itu tadi. Terus yang kedua berkaitan dengan takbir tadi. Takbir ini ada dua pertanyaan lagi Pak. Yang pertama tentang takbir. Takbir itu kan di dalam sholat itu ada berapa? Yang jelas pada Allahu Akbar gitu ya. Kemudian kita duduk tetap Allahu Akbar, naik Allahu Akbar, turun Allahu Akbar. Kalau tidak salah pada saat kita duduk tahiyat awal, kita pun mengangkat tangan maksud saya. Takbir kapan kita mengangkat tangan gitu. Itu pertanyaan kedua. Artinya ada saatnya kita takbir tidak mengangkat tangan kan gitu. Nah jadi kalau yang saya ketahui itu pada saat Allahu Akbar turun, Allahu Akbar mendengarkan dari Allahu Akbar turun, kemudian pada saat kita duduk dari setelah duduk tahiyat awal ada yang tidak, ada dia. Kemudian pertanyaannya adalah seandainya kita terlambat dalam sholat sehingga tahiyat awalnya bisa jadi 2 kali. Nah itu apakah bertambah juga angkatnya? Itu yang pertanyaan kedua. Yang terakhir adalah berhubungan dengan walaupun yang bukan dibahas hari ini, tapi saya kira masih relevan saya tanyakan tentang sholat. Berhubungan dengan sholat yang jamak takdim. Karena ini sering kejadian. Kita berjalan jauh, kemudian pada saatnya kita mau melaksanakan jamak takdim, jamak takdim, di mana pada saat sholat zuhur kita gabung menjadi asar dan kedua-duanya. Tapi permasalahannya adalah pada saat kita nyampe, jamaah itu sedang akan melaksanakan sholat berjamaah biasa ya, sehingga pertanyaan adalah bolehkah kita melaksanakan kita ini dalam perjalanan nih, tapi sayang gitu kalau kita tunggu ini orang berjamaah, kalau kita tidak ikuti kan sayang 27 kali lipat kita hindari. Nah kemudian artinya bisa ada penggabungan pada saat sholat zuhur kita mengikuti imam seperti biasa, sedangkan setelah imam salam kita lanjutkan dengan jamak tadi untuk asar 2 rakaat. Nah itu pertanyaan. Kira demikian. Oke. Ini pertanyaannya banyak, jadi saya tercatat. Oke, ingat ya Pak. Tadi pertanyaan dari Pak Musni. Pertanyaan tadi kalau Pak Musni saya tangkap mencampur adukan itu artinya gini. Sholat zuhur menggunakan Hanafi, asar menggunakan ini, maghrib ini, terus begitu. Itu namanya talfiq. Talfiq itu campur aduk. Itu yang tidak dibenarkan oleh para ulama kita. Yang tadi Bapak maksudkan adalah rukhsah. Boleh dalam keadaan terpaksa. Tapi jangan sampai itu dijadikan tiap hari. Tiap hari saya ngomongin apa di rumah. Nah, itu lain lagi ceritanya Pak. Tapi kalau hanya untuk di Mekah saja itu rukhsah. Tidak apa-apa. Itu bukan talfiq. Yang talfiq itu semuanya diaduk-aduk Pak. Tidak tahu lagi mana Syafi'i, mana Hambali, mana Maliki.